Nicholas Barclays sempat hilang pada tahun 1994 dan ditemukan kembali 3 tahun setelahnya. Sayang, setelah dipertemukan kembali dengan keluarganya, ada sesuatu yang sangat janggal dan aneh terjadi tentang dirinya. Halo guys, welcome back to the office of Satpam Detektif bersama gua, Ben Ucapan, yang akan selalu mengupas dan mengulas sebuah kisah dan kasus dengan tegas dan lugas. Buat kalian yang baru datang di channel kami, yang baru bergabung di channel kami, jangan lupa untuk klik subscribe dan tekan tombol loncengnya agar kalian dapat notifikasi tentang video-video terupdate kami lainnya yang pastinya tidak kalah seru hanya di channel Satpam Detektif. Di kesempatan video kali ini, Satpam Detektif akan menceritakan sebuah kasus yang unsolved atau tidak terpecahkan bahkan sampai saat ini. Bagaimanakah kisahnya dan apakah ada plot twist di dalamnya? Seperti biasa, kita langsung ke kasusnya, yaitu kasus The Chameleon dan misteri hilangnya Nicholas Barclays. Nicholas Barclays adalah seorang anak laki-laki berusia 13 tahun dari Texas yang hilang pada tahun 1994 pasca pamit untuk bermain basket bersama teman-temannya di lapangan. Ketika Nicholas Barclays pertama kali gagal pulang ke rumahnya, orang tuanya tidak merasa khawatir sama sekali. Pada dasarnya, dia memang anak yang sedikit bermasalah. Di hari-hari menghilangnya tersebut, dia sebenarnya sudah dijadwalkan untuk mengikuti sidang di pengadilan karena kasus kenakalan remaja. Alasan dia tidak pulang ke rumah, keluarganya hanya berasumsi bahwa dia melarikan diri untuk menghindari konsekuensi dari persidangan. Sayangnya, menghilangnya Nicholas Barclays akan dirasakan semakin janggal seiring waktu berjalan. Keluarganya tentu lama-lama pun menjadi khawatir. Terlebih saat ditemukan fakta bahwa Nicholas Barclays hanya membawa uang sebesar $5 saja. Dan sejauh yang diketahui oleh keluarga, pakaiannya pun masih berada di tempatnya dan tidak dibawa. Jadi, kemana si Nicholas Barclays ini berada? Tentu dengan logika yang sangat sederhana, jika dia mau melarikan diri, menurut keluarga, dia seharusnya membawa barang-barang pribadinya. Apabila ini memang kasus minggat, maka Nicholas Barclays harusnya berkemas dan membawa sesuatu. Karena tidak ada berita apapun pasca sekian minggu terlewat, polisi pun akhirnya diseret untuk menemukan Nicholas Barclays yang hilang pada saat itu. Saat dimintai bantuan, polisi langsung membuka penyelidikan tentang orang yang hilang. Sayang, dengan sedikit petunjuk yang ditinggalkan, mencari keberadaan Nicholas Barclays pun mendekati hal yang mustahil. Kalian ingat, fakta bahwa Nicholas hanya memiliki $5 saat menghilang, membuat kemungkinan Nicholas akan menggunakan biaya untuk transportasi menjadi cukup rendah. Terlebih untuk menyewa kamar di sebuah penginapan tentunya akan menjadi sangat-sangat mustahil lagi. Yap, karena $5 bahkan untuk membeli makan satu kali pun itu tidak akan cukup. Tapi tentu polisi masih mempunyai sebuah teori. Apabila ini kasus seorang pemuda yang minggat, ada kemungkinan Nicholas Barclays menumpang ke luar kota atau semacamnya. Dan jika itu memang kenyataannya, maka bisa jadi Nicholas Barclays memang berniat memulai hidup baru dengan identitas yang baru. 3 bulan setelahnya, polisi dikabarkan menerima telepon dari Jason Barclays, yaitu pamannya Nicholas Barclays. Dalam panggilan itu, Jason mengklaim bahwa dia menemukan Nicholas Barclays di depan rumahnya dan mencoba memasuki garasi rumahnya. Tetapi setelah polisi tiba, Jason memberitahu polisi bahwa Nicholas telah melarikan diri pada waktu itu. Ini adalah merupakan informasi yang nantinya akan menjadi satu-satunya informasi dan petunjuk dalam kasus sejauh ini. Sebelum kemudian polisi akan menemukan jalan buntu atas kasus ini. Tiga tahun berlalu dan keluarga Barclays pun sudah benar-benar kehilangan harapan mereka. Di masa-masa itulah kemudian keluarga Barclays mendapatkan telepon yang sangat tidak disangka-sangka. Itu adalah panggilan dari pihak berwajib yang membawa sebuah berita. Berita yang kemudian mengatakan bahwa Nicholas Barclays telah ditemukan. Anehnya,
Dia ditemukan dalam kondisi tersesat dan ketakutan di sebuah desa di Spanyol. Yap, di sebuah desa. Keluarga Barclays berada di Texas dan dia ditemukan di Spanyol. It's very too far, sangat jauh. Oke? Jadi agak nggak mungkin gitu. Oke, kita lanjut. Tatkala anak itu kembali, keluarga terlalu gembira dan happy. Jadi sampai tidak melihat atau tidak memikirkan tentang detailnya bagaimana dia bisa kembali. Bagaimana dia bisa sampai ke Spanyol. Segala pertanyaan tentang bagaimana dia bisa ke Spanyol akan mereka simpan terlebih dahulu. Yang paling utama adalah jika pemuda itu berhasil ditemukan, maka yang harus pertama kali mereka lakukan adalah menyambutnya. Keluarga menyambutnya dengan perasaan syukur dan dengan tangan yang terbuka. Mereka telah menjaga kamarnya seperti saat dia meninggalkannya pada 3 tahun yang lalu. Kala itu mereka terlalu gembira sampai-sampai mereka tidak menyadari bahwa anak yang kembali itu sebenarnya bukanlah anak yang hilang atau bukan Nicholas Barclays. Yap, ada ketidakkonsekuenan dari bentuk wajah dan sikap dan perawakan yang sekilas mirip, tapi sebenarnya bukan. Nicholas Barclays yang hilang pada tahun 1994 adalah seorang anak laki-laki yang bermata biru, berambut pirang dan berumur 13 tahun dengan masalah sifat temperamental dan pembangkang. Dan sedangkan Nicholas Barclays yang diklaim ditemukan pada tahun 1997 di Spanyol adalah seorang anak laki-laki berusia 16 tahun, bermata coklat dan berambut hitam yang memiliki sifat berlainan dengan si Nicholas Barclays, yaitu dingin, calm, and cool. Terlepas dari kenyataan bahwa dia tidak bertingkah ataupun bersifat seperti anaknya sebelumnya, keluarga Barclays bersikeras dan tanpa ragu meyakini bahwa bocah itu adalah benar-benar Nicholas Barclays, putra mereka. Pemberitaan Nicholas Barclays yang pulang menjadi sorotan media pada saat itu, bahkan menjadi sorotan nasional pada saat itu selama beberapa waktu. Tagar utama yang membahas seorang anak laki-laki yang hilang akhirnya kembali ke keluarganya selama bertahun-tahun akhirnya menjadi konsumsi publik yang paling diminati pada kala itu. Banyak wartawan, penyidik, dan media berita yang menyempatkan diri untuk berkunjung ke rumah keluarga Barclays hari demi hari, hanya untuk mencari tahu apa yang terjadi pada Nicholas Barclays selama 3 tahun terakhir itu. Sekarang saya akan to the point aja bahwa orang yang pulang itu adalah bukan dan benar-benar bukan seorang Nicholas Barclays. Dia adalah orang lain, dan apabila ini semua hanyalah kesalahpahaman, maka semua akan selesai setelah 1 ataupun 2 klarifikasi. Sayang, semua malah berubah menjadi disturbing setelah sosok Nicholas Barclays yang palsu itu angkat bicara. Menurut Nicholas, dia diculik dalam perjalanan pulang dari taman tempat dia bermain basket bersama teman-temannya. Setelah itu, ia kemudian mengingat bahwa dia dibawa ke pesawat yang menuju Eropa, di mana para penculik telah memaksanya menjadi bagian dari jaringan perdagangan manusia dan seks anak. Dia juga mengaku bahwa dia melarikan diri dan berhasil bersembunyi, di mana dia kemudian ditemukan oleh penegak hukum setempat. Kala ditanya tentang penampilannya yang berbeda dengan sosok Nicholas Barclays yang 3 tahun yang lalu, Nicholas palsu ini mengatakan bahwa para penculik telah mengubah matanya dan mengecat rambutnya untuk mengelabui atau menyembunyikan identitasnya. Terlepas bahwa banyak media yang memberitakan informasi tentang apa adanya, detektif swasta yang bernama Charlie Parker adalah salah satu orang yang memilih untuk curiga. Menurutnya, klaim perubahan rambut dan mata Nicholas terkesan mencurigakan karena tidak mungkin para penculik berusaha keras untuk merubah warna matanya atau bahkan bisa melakukannya. Terus soal masalah perbedaan kepribadian, walaupun dalam keadaan traumatis, mana mungkin dia bisa merubah kepribadiannya yang tadinya dari temperamental menjadi lebih tenang dan lebih pendiam. Parker merasa bahwa ada sesuatu yang janggal dan aneh. Yang paling abnormal, Parker merasa bahwa Nicholas Barclays ini terlalu tua untuk bisa dibilang umur 16 tahun. Jadi Parker sebenarnya itu nggak salah. Karena kenyataannya Nicholas Barclays yang satu ini atau Nicholas Barclays palsu ini memang berusia 23 tahun. Berdarah Prancis, bernama Frederic Bourdin.
Frederick Bordin adalah seorang buron Interpol yang di dunia kriminal lebih dikenal dengan nama The Chameleon atau si Bunglon. Dia merupakan seorang penipu berantai yang telah menghabiskan seluruh hidupnya menyamar sebagai anak-anak yang hilang dan menciptakan identitas dan nama palsu. Rupanya modus operandinya itu sangat tidak masuk akal, sehingga dia telah dicari Interpol dalam beberapa tahun terakhir. Dan diyakini telah menyamar sebanyak 500-an kali guys, menggunakan identitas palsu. Baginya, menggunakan nama identitas Nicholas Barclay dan pulang ke Amerika hanyalah satu dari kesekian kali apa yang telah dia lakukan. Ketika Bordin mendengar cerita tentang keluarga Amerika yang putus asa mencari putra mereka yang hilang, dia dengan mudah menjadi Nicholas setelah mendapat ide ketika seorang petugas polisi Spanyol menyarankan bahwa dia memiliki kemiripan dengan bocah itu. Dia mampu mempertahankan sandiwara itu bahkan sampai 3 bulan, membodohi otoritas Spanyol, FBI, dan bahkan keluarga Barclay sendiri. Sayang baginya, terlepas dari ibu dan ayah Nicholas Barclay yang percaya padanya, Jason Barclay, yaitu paman Nicholas, rupanya dia sama sekali tidak bisa menipu paman Nicholas Barclay, yaitu Jason Barclay. Sejak awal Nicholas palsu ini pulang, nampaknya sudah mempertanyakan keaslian Bordin sebagai keponakannya. Detektif Charlie Parker rupanya sempat mengetahui fakta ini dan kemudian menjadwalkan wawancara dengan Jason Barclay untuk membongkar sosok imposter tersebut. Sayang, belum sempat wawancara ataupun terjadi kerjasama, Jason tak lama ditemukan meninggal dunia. Kejanggalan tersebut tentu semakin membebani Charlie Parker untuk membongkar identitas dari Nicholas palsu tersebut. Dia bahkan sempat memperkirakan bahwa Nicholas palsu ini secara sengaja membunuh Jason yang kemungkinan mengganggu aksi penyamarannya. Charlie bertindak lebih jauh dengan berkonsultasi dengan ahli rekonstruksi wajah untuk memahami perbandingan dari Nicholas yang berumur 13 tahun dengan Nicholas sang impostor. Hasil dari penelitian tersebut menghasilkan satu bukti yang kemudian membuktikan sosok Nicholas palsu itu yang diterima oleh keluarga Barclay adalah bukan anak mereka. Semua menjadi pasti dan jelas ketika tes DNA dilakukan dan identitas dari Nicholas palsu tersebut akhirnya terbongkar. Pihak berwenang akhirnya menangkap Bordin dan hasil dari persidangan tersebut menyatakan bahwa Bordin akan dihukum sebanyak 6 tahun penjara. Itu adalah 2 kali lipat dari seharusnya tuntutan hanya 3 tahun saja. Tapi bagaimanapun, keluarga Barclay tampaknya bersikeras bahwa Nicholas atau Bordin yang dibawa itu adalah benar-benar anak mereka. Mereka bahkan repot-repot membawa-bawa insting orang tua itu tidak pernah salah kepada media untuk meyakinkan bahwa Bordin itu adalah anak mereka, yaitu Nicholas yang hilang. Bordin sebenarnya sudah menyerah akan aksinya ketika semuanya itu ketahuan. Dia sendiri bahkan tidak habis pikir bagaimana bisa keluarga Barclay membelanya dan tetap mengira bahwa dia adalah anaknya. Pemikiran itu rupanya pada akhirnya dia bagikan kepada kepolisian. Saat berada dalam tahanan polisi, dia mengajukan teori yang cukup disturbing. Mengapa keluarga Barclay menerimaku di rumah mereka dengan sangat rela? Padahal sudah sangat jelas bahwa aku bukan putra mereka. Awalnya kupikir itu sangat aneh. Tentu semua itu masuk akal apabila mereka kemungkinan menyembunyikan sesuatu. Lebih jauh lagi, dia menyarankan bahwa mungkin, hanya mungkin, satu atau semua anggota keluarga Barclay telah membunuh Nicholas yang asli. Mereka kemudian mengadopsi Bordin dengan paham Bordin adalah sebagai seorang penipu. Hal tersebut dipikirkan Bordin untuk menutupi kejahatan mereka yang telah melakukan pembunuhan terhadap Nicholas Barclay. Teori itu mungkin terdengar gila dan tidak masuk akal. Namun, tampaknya detektif yang sama yang berhasil menyeret Bordin ke penjara, Charlie Parker, cukup menerima dengan pendapat Bordin dan teori Frederick Bordin ini. Teori ini cukup menghantuinya sehingga secara sengaja ataupun tidak sengaja telah berusaha untuk membuktikannya saat itu sampai beberapa waktu. Menggunakan bukti yang diperoleh dari penyidikan awal dan lainnya yang dibuka semenjak pemenjaraan Bordin, Parker telah mengumpulkan bukti yang sangat menarik.
Dia percaya bahwa sifat temperamental Nicholas Barclay bisa saja menjadi kelewat batas di suatu hari, sehingga membuat seluruh keluarga akhirnya naik pitam dan kesal terhadap Nicholas Barclay. Polisi telah dipanggil ke rumah itu lebih dari 1 kali, dan keluarga secara vokal mengatakan ketidaksenangan mereka terhadap sikap putra mereka sendiri. Kematian dari Jason Barclay atau paman dari Nicholas Barclay juga dilihat oleh Charlie Parker sebagai semacam pengakuan karena terjadi di saat yang tidak tepat. Mungkin saja Jason Barclay terseret ke permasalahan dan pada akhirnya harus menyembunyikan rahasia yang sangat mengerikan. Hingga kemudian dia tidak bisa menanggung rasa bersalahnya, akhirnya dia pun memutuskan untuk bunuh diri. Memang sih itu hanya teori saja. Jika memang ada konspirasi pembunuhan, nyatanya tidak terbukti karena tubuh Nicholas sampai saat itu tidak dapat ditemukan dan emang Nicholas benar-benar hilang. Tentu dalam laporan resminya, Charlie Parker akan berada di sisi keluarga Barclay sebagai sosok yang kehilangan. Meskipun begitu, dia juga terbuka dengan teori yang diutarakan oleh Frederick Bordin apabila dia nanti menemukan bukti-bukti yang baru. Dan selebihnya masih menjadi misteri hingga saat ini, sampai video ini dibuat masih tetap menjadi misteri. Oke guys, itulah data dan fakta menghilangnya Nicholas Barclay pada tahun 1994 yang masih menjadi misteri sampai saat ini. Bagaimana pendapat kalian? Tolong tulis di komentar seperti biasa. Oke, terima kasih buat kalian yang udah mendengarkan kisah-kisah atau kasus-kasus yang kita bahas. Dan jangan lupa untuk menonton video-video kami lainnya yang tidak kalah seru dan tidak kalah aneh. Terima kasih banyak. Tetap waspada.